Oke, jadi tadi kita udah belajar terkait dengan metode neto, yang mana metode neto ini hasilnya 74545 ini kan. Ini yang nilai yang tercantum di aplikasi Sakti, walaupun total kontraknya itu 80M gitu. Nah, sekarang kita lanjut nih di cara bruto. Cara bruto itu jadi awalnya kan masih sama ya. Jadi di sini tuh perbandingannya itu 75 banding 25. Terus dibilang nilai kontraknya itu 80M. Oke. Nah, nilai fisiknya nih. Oke. Nih, jadi kan nilai fisiknya itu tadi masih sama dengan yang di atas. Kita bisa lihat nilai fisiknya itu sama ya, 72, 727, 272, 727. Ini dari mana? Dari ini tuh dari perhitungannya 100. Ya kan nilai fisik ini nilai aslinya yang bukan yang nggak masuk PPN. Kalau udah ada PPN kan berarti 110 ya. Dikali nilai kontraknya. Kali 80 juta. 80 miliar. Nah, berarti hasilnya 72M. Nah, kalau misalnya nilai fisiknya 72M, berarti nilai PPN-nya berapa? PPN-nya kan berarti 10% ya kan? 10-nya, 10 per 110-nya dikali 80M. Tuh. Jadi kalau 100-nya itu nilai fisik, PPN-nya 10-nya per 110. Dapatnya berapa? 7, ganti warna aja deh. 7, 2, 7, 2, 7M 272 juta 727.272. Nah, ini nilai PPN-nya ya, PPN. Jadi kalau misalnya nilai fisiknya 72, nilai PPN-nya itu 7-nya 7M. Kalau ini ditambah, jadilah 80M ini. Gitu. Oke. Nah, terus kita cari nih hibah luar negerinya. Hibah luar negerinya itu 75% dikali dengan nilai kontraknya. Nilai kontraknya berapa? Tadi 80 miliar nih. Kan? 80 miliar ini berarti 75% dikali 60 miliar adalah 60 miliar. Sedangkan untuk RM pendamping, ini ada koreksi ya di KJ-nya. Seharusnya tuh untuk porsi pendamping itu bukan langsung cuman 25 dikali nilai kontrak, enggak. Ini ada tambahan dikurang dengan PPN-nya. Jadi kita tahu 25% dikali nilai kontrak berapa? 20M. Kalau teman-teman mau cari itu hasilnya 20M. Nah, dikurang PPN. PPN-nya berapa? PPN-nya itu nih 7,27M. 20M dikurang 7,27M ini hasilnya 12,727 ini. Angkanya udah benar, cuman di sini aja rumusnya aja yang kurang nih di sini. Gitu. Dapat. Jadi kalau bruto jangan lupa kalau neto tadi ya, kalau neto yang di atas tadi itu kan langsung persen dikali fisik aja kan. Kalau bruto persennya itu dikali kontrak gitu. Sama kalau misalnya RM pendamping ini harus dikurang PPN dulu, jangan lupa. Udah selesai. Terus sekarang kita cari nilai PPN RM pendamping 10% ya. Untuk PHLN ini nggak perlu dicari PPN-nya karena dia itu nggak dipungut. Jadi makanya langsung cari yang porsi pendamping aja. 10% dikali porsi pendamping. Porsi pendampingnya itu 12,727 nih. Berarti 10%-nya kan 127 nih. Tuh. Hapus dulu. Nah, nilai kontraknya sekarang berapa? Ada 74 miliar pas. Jadi penambahan ini semua. Oke, aku review lagi ya. Aku review dikit.
Jadi tadi perbandingannya itu 75 banding 25. Untuk metode bruto itu nilai kontraknya kan sama ya, 80M, nilai fisiknya juga sama, 72M. Dari nilai fisik kita udah tahu jadinya PPN-nya berapa, tinggal 80M dikurang 72M juga bisa, jadinya 7,2 sekian. Jadi 2,2M, sekian-sekian lah, ada panjang kan, 7,272M gitu itu. Besok hibah LN-nya itu persenannya, persen hibah dikali dengan nilai kontraknya, dapatlah segini. RM pendampingnya, persennya dikali dengan kontrak, jangan lupa dikurang dengan PPN. PPN yang mana? PPN yang ini tadi, 7,2727727,272. Nah, kayak itulah. Habis itu, PPN RM pendamping berapa? Tinggal 10% dikali dengan RM pendampingnya. Nih. Dapatlah 1,272 nih, sekian-sekian. Nilai kontraknya tinggal tambahin ini. Gitu. Kok PHLN-nya nggak ada dimasukin porsi PPN PHLN? Karena PHLN ini dia tuh nggak dipungut, jadi nggak usah dimasukin. Makanya cuma dimasukin yang ini aja, gitu. Oke, kita next ke soal berikutnya ya. Nah, jadi cara bacanya gini. Walaupun kontraknya itu 80M, kalau pakai cara bruto, yang dicantumin di aplikasi Sakti itu 74M-nya. Gitu, teman-teman. Oke, soal yang B. Sebutkan fungsi masing-masing sistem. Salah baca. Jelaskan data yang harus diserahkan satuan kerja ataupun satker kepada KPPN dan data yang diperoleh satker dari KPPN terkait kontrak tersebut dari awal kontrak sampai dengan kontrak selesai. Jadi data yang harus satker kasih ke KPPN dan juga data yang satker terima dari KPPN terkait kontrak dari awal sampai selesai. Itu kuncinya. Oke, kita buka nih teman-teman di sini. Di modul pembayaran gitu deh. Oke. Nah, di sini ya, kalau misalnya teman-teman mau lihat mau lihat proses alurnya gitu kan dalam kontrak, ya kan, kontraktual. Dalam kontrak itu dari awal sampai selesai itu kan dari pertama kali input supplier sampai dengan SP2D keluar. Walaupun di sini dibuatnya alur proses pembuatan SPM, sebenarnya ini tuh udah include semuanya nih dari pertama input suppliernya, input kontrak sampai dengan SP2D. SP2D ini kan dokumen terakhir nih sebelum pencairan. Walaupun yang di sini itu sebenarnya dia mau ngejelasin tentang SPM-nya, tapi ini mau gambar ini udah mewakili seluruh prosesnya gitu. Nah, yang mana apa aja nih yang harus diberikan yang harus satker berikan ke KPPN? Itu ada suppliernya, kontraknya, habis itu SPM-nya sama sama SPM-nya. Atau bisa juga dilihat dari sini. Bisa juga dilihat dari sini. Nah, ini data supplier, data kontrak, SPM gitu kan. Nah, terus yang diproses dari KPPN apa aja nih? Yang dari KPPN ya. Nih. Yang dari KPPN itu ada nomor registrasi, nomor kontrak, terus nanti SP2D-nya nih, proses-proses yang ada di KPPN. Oke, mungkin kalau misalnya dilihat dari sini kita udah tahu gambaran besarnya apa sih. Satker itu kasih data supplier, kontrak, SPM, sedangkan KPPN itu ada nomor register, nomor kontrak, SP2D gitu kan. Nah, untuk rincinya itu udah dibuatin dari teman-teman Adirekta tadi. Di sini ada data yang diserahkan Satker ke KPPN. Pertama tadi terkait supplier dan kontrak itu ada nama supplier, terus nomor kontrak, nilai kontrak, porsi loan, porsi RM pendamping. Terkait SPM-nya itu ada nomor SPM, nilai SPM,
tanggal SPM, penerima pembayaran, akun pembayaran, dan akun output pajak, potongan pungutannya. Yang diterima dari KPPN apa aja nih? Nomor register supplier, nomor register kontrak, NRK, terus nomor SP2D, nilai SP2D, dan tanggal SP2D. Gitu. Oke, udah selesai di nomor 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini, 4 ini ada di mana ya jawabannya? Oke, di nomor 4, kita baca dulu soalnya, itu dibilang PPK melakukan pembelian yang akan dibayarkan menggunakan UP, uang persediaan tunai, berupa alat tulis kantor dengan nilai bruto itu 3 juta. Nilai pembelian tersebut terdapat PPN sebesar 10%. Kita insert aja dulu yang baru. Slide. Oke. Di sini ya, jadi di sini dibilang bahwasanya nilai brutonya, dia pakai bruto ya nih, bruto. Brutonya itu adalah 3 juta. Kalau misalnya dibilang bruto 3 juta, teman-teman, berarti kalau dibilang bruto, berarti dalam nilai itu ada PPN-nya, udah masuk PPN-nya tuh, atau pajaknya itu udah include di situ, gitu. Jadi, pastinya kalau misalnya misalnya penjualan 3 juta, udah ada PPN-nya di situ misalnya. Berarti, yang didapat sama si penjual itu cuman sisa dari PPN-nya gitu. Cara carinya gimana? Berarti kan kalau misalnya 3 juta ini udah include PPN, berarti kan nilai dari 3 juta ini adalah 110 ya kan? Karena 100 itu nilai asli barangnya, 10%-nya itu PPN. Berarti nilainya itu adalah 110%. Kan? Nah, jadi ini kalau misalnya metode bruto ya. Terus, berarti sebenarnya nilai asli dari fisik ini berapa? Dari kontrak ini berapa? Dari kontrak, dari ATK ini berapa? 100 per 110 dikali 3 juta ini. Oke, kita cari dulu. 100 per 110 dikali 3 juta. Itu sama dengan 2 juta 727 272. Nah, ini dia nilai dari harga ATK-nya. Ini nilai ATK. Karena 3 juta ini udah include PPN, teman-teman. Berarti, kalau misalnya nilai PPN-nya berapa? 10% dari 110% dikali dengan 3 juta ini. Nanti dapatlah 272.727 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tambahin nilai PPN dengan nilai asli dari barangnya itu dapat 3 juta. Makanya ini disebut dengan bruto. Bruto ini masih apa ya? Bruto ini bruto. Kalau neto kan bersih, kalau bruto itu masih kasarnya lah gitu, masih udah ada di situ ada nilai selain nilai harganya, udah ada PPN-nya gitu. Oke. Jadi kita udah tahu ya nilai harga barangnya itu sekian, 2 juta sekian. Nilai pajaknya itu sebenarnya 272.727. Nah, oke, sekarang dibilang di sini nilai pembelian tersebut terdapat PPN sebesar 10%. Nah, ini dia tadi. Di 3 juta ini terdapat PPN di dalamnya. PPK itu menerbitkan SPBY dengan nilai 3 juta. Betul ya? Surat perintah bayarnya itu betul 3 juta. Dan usulan potongan pajak itu 200.000. Nah, usulan pajak ini yang salah. Karena usulan potongan pajak ini harusnya sebesar ini tadi, 272.727. Oke, atas transaksi tersebut, jika kita menjadi bendahara, apa yang harus dilakukan dan tahapan apa yang harus dilakukan sehingga transaksi tersebut dapat dibuatkan SPM GUP nantinya. Lakukan analisa
Pertama, yang A, analisa permasalahan dan solusi dari SPBY dan yang dikeluarkan PPK. Masalahnya kita udah dapet ya, jadi salah catat. Salah catatnya itu seharusnya 272.000 yang pajaknya, potongannya. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Oke, masalahnya itu seharusnya pajaknya itu adalah 272.727. Solusinya gimana? Berarti kan salah tuh tadi dokumen SPB-nya. Yang di sini dikasih dua solusi. Dari yang kedua dulu deh. Bendahara dapat mengembalikan SPB-nya tadi yang setelah disetujui PPK. Caranya dengan PPK melakukan pembatalan SPB-nya dan saat memberikan pembatalan persetujuan dapat dengan memasukkan informasi alasan pembatalan SPB-nya. So, nanti operator atau staf PPK itu melakukan perbaikan SPBY. Jadi cara pertama tuh ya udah ditolak SPBY-nya, dikembaliin, disuruh perbaiki, gitu teman-teman. Disuruh batalin, disuruh perbaiki ke operatornya. Cara kedua itu bendahara punya hak untuk menentukan besaran potongan pajak yang harus dipungut oleh bendahara pengeluaran. Jadi bendahara itu dapat bayar sejumlah SPBY-nya aja. Dapat membayar sejumlah SPB yang disampaikan oleh PPK, namun besaran pungutan pajaknya tidak mengambil dari SPB-nya. Jadi mereka tuh bayarnya tetap 3 juta, tapi pungutannya itu tetap di perhitungan bendaharanya. Gitu. Kesalahan tersebut bisa mengabaikan perhitungan potongan pajak oleh PPK dan menentukan sendiri besarannya. Jadi kalau solusi pertama nih, karena bendahara yang melakukan pembayaran, jadi bendahara langsung aja tuh dia bayarnya tuh karena udah benar ya udah dibayar kan sesuai SPB-nya. Tapi waktu untuk pungutan PPN-nya tuh dia pakai perhitungan sendiri, nggak pakai yang surat dari PPK tadi gitu. Oke, ini dulu kita lanjutin lagi nanti di video selanjutnya.